Setelah vaksin demam semalaman, seharian malah. Kalau habis lahiran kita tuh masih lemah, masih takutnya nanti pas vaksin ada gejala-gejala apa. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Salabongti Ade. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video saya yang terbaru. Nah, video kali ini saya itu mau share-share sedikit tentang pengalaman saya ketika melakukan vaksin pertama. Nah, tentunya untuk vaksin ini saya masih khawatir ya, masih ragu-ragu soalnya saya ini menyusui. Nah, saya masih mencari beberapa info apakah ibu menyusui boleh vaksin atau tidak. Jadi setelah saya mencari beberapa info di YouTube dan bertanya-tanya beberapa orang ibu menyusui yang sudah vaksin, ternyata vaksin itu tidak apa-apa untuk ibu yang sedang menyusui. Nah, kemudian pada hari Minggu lalu saya pergilah vaksin. Nah, vaksin ini juga dibutuhkan untuk saya sendiri dan sebenarnya vaksin virus atau selain sebagai antibodi untuk diri kita juga merupakan salah satu syarat untuk sebagai administrasi kita ketika kita ingin misalnya bepergian naik pesawat atau kita mengurus KTP atau kita mengurus beberapa kegiatan yang di dalamnya itu harus ada persyaratan bahwa kita sudah vaksin. Nah, kebetulan saya ini kan merantau, jadi ketika ingin naik pesawat nanti pulang ke kampung halaman, saya tentunya harus butuh surat keterangan atau sertifikat selesai vaksin. Nah, oke, tiba pada saat saya vaksin. Jadi untuk sekarang ini di kota Kaltim ini vaksin itu agak susah-susah karena yang diutamakan itu lansia dan anak pasca untuk sekolah. Jadi untuk yang umur 20 tahun ke atas sampai sebelum 40-an itu vaksinnya tuh agak susah ya. Jadi yang diutamakan memang lansia. Nah, kebetulan ada beberapa lembaga yang mengadakan vaksin gratis untuk semua usia. Nah, kemudian aku daftarlah. Pertama daftar online dulu untuk mengambil surat pendaftarannya. Setelah itu saya mendapat nomor, kemudian pergi ke tempat vaksin. Nah, setelah vaksin, setelah disuntik, saya tuh inisiatif tuh bertanya ke dokternya, "Dok, saya ini sedang menyusui, apakah tidak apa-apa saya vaksin?" Kata dokternya, "Anaknya berapa tahun?" Kita belum sekitar 23 bulan. Nah, kata dokternya itu tidak apa-apa, justru bagus ibu menyusui itu untuk vaksin agar anaknya juga itu mendapat nanti antibodi melalui ASI. Yang tidak disarankan yaitu wanita hamil dan ibu yang habis melahirkan atau ibu yang anaknya masih 3 bulan atau mungkin yang belum MPASI ya. Jadi itu tidak disarankan kata dokternya yang di tempat vaksin itu. Kalau habis lahiran kita tuh masih lemah, masih takutnya nanti pas vaksin ada gejala-gejala apa. Nah, untuk vaksin yang saya lakukan itu vaksin Sinovac, dan gejalanya adalah kalau kebanyakan orang, terutama papaku ini itu sebelum dia sudah vaksin duluan, dan dia itu setelah vaksin demam semalaman, seharian malah, tapi besoknya lagi itu sudah sembuh. Nah, untuk yang saya rasakan itu sama sekali tidak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah saya baik-baik saja, tidak merasakan demam, ngilu atau apapun itu. Karena sebenarnya setelah vaksin itu kata pak dokternya itu setelah vaksin itu kita harus minum air hangat, jangan minum air es, kemudian istirahat. Nah, begitu yang saya lakukan setelah pulang vaksin. Saya makan yang banyak, kemudian istirahat tidur sampai 2 atau 3 jam, dan pekerjaan rumah saya tidak kerjakan. Jadi kebanyakan tuh kenapa ada yang ibu-ibu habis vaksin tuh langsung demam atau sakit atau apa. Nah, itu mungkin salah satunya adalah pulang vaksin makan banyak dan minum air es. Air es itu tercuma ya. Jadi vaksin itu kayak imunisasi anak kecil aja juga.
Dan ternyata minum air es setelah vaksin itu tidak diperbolehkan, karena itu mungkin yang bisa menyebabkan kita demam ya. Jadi kemudian mungkin langsung beraktivitas atau mengerjakan apa. Nah, ini biasanya ibu-ibu tuh. Nah, kalau ibu-ibu sudah vaksin, tolong istirahat, tinggalkan semua dulu pekerjaan rumah, cuci piring atau apapun. Yang penting intinya itu makan dan tidur dan perbanyak minum air hangat. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian saya mengompres tangan saya pakai air hangat, dan alhamdulillah tidak terlalu bengkak, cuma memang agak nyeri sedikit. Dan sampai sekarang saya lagi menunggu vaksin kedua. Nah, untuk saran dari saya untuk yang ibu menyusui, jangan takut untuk vaksin, dan setelah vaksin usahakan langsung istirahat, tidur 2 atau 3 jam, kemudian bangun, jangan terlalu capek. Pokoknya selama habis vaksin, selama 24 jam kalian jangan bekerja keras. Misalnya kalian istirahat total, kalau nggak bisa masak ya beli makan aja, kalau nggak bisa mencuci jangan nyuci dulu, tunggu besoknya dulu. Pokoknya 1 kali 24 jam total istirahat. Oke, untuk yang belum vaksin silakan cari tempat untuk vaksin, menyediakan vaksin gratis sebelum vaksin itu dibayar ya. Jadi vaksin juga ini, kalau kalian tidak punya surat vaksin, minimal vaksin pertama, yang rugi kalian juga. Dan ketika mengurus masuk kerja atau mau berangkat kemana nggak ada surat keterangan habis selesai vaksin, nah itu akan merugikan kita juga. Oke, mari kita berdoa sama-sama, semoga corona cepat hilang dan Indonesia kita cepat pulih, dan kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan